Shalom, puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh menyiapkan hati kami menjadi lahan yang subur. Kami percaya ketika firman itu tertanam dalam kehidupan kami, untuk kami bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan taat melakukan dan dengan setia. Maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik, Tuhan. Biarlah semua itu terjadi sesuai dengan rancangan-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, yang lalu kita masuk dalam seri profil pelayanan, di mana kita semua tahu bahwa panggilan dan bagian kita dalam pekerjaan Tuhan itu hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang lalu kita melihat bagaimana profil pelayan kita, di mana kita dipanggil ya, berdasarkan apa yang menjadi keterbebanan kita dalam kehidupan ini. Ada orang yang mungkin lebih terbeban terhadap orang sakit, maka dia akan menjadi pendoa. Ada orang yang terbeban untuk memberikan diakonia kepada yang miskin, maka dia memberikan banyak diakonia. Ataupun mengajar, ataupun menjadi gembala, konseling ya, ataupun melakukan hal-hal yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap daripada kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebagai apakah kita berdasarkan dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan beri kepada kita untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Karena setiap daripada kita punya kemampuan masing-masing. Seperti ketika Tuhan menciptakan seluruh makhluk ciptaannya, semua binatang-binatang diciptakan dengan berbagai ragam kegunaan dan fungsi. Bahkan yang kadang kita merasa apa ya fungsinya, bahkan merasa jijik pun, seperti kita ngomong maggot yang makan bangkai sampai menjadi habis ya. Bahkan mayat-mayat pun dimakan dengan maggot. Kita melihat bahwa mereka tidak ada fungsinya. Tapi kalau tidak ada maggot, kita bisa bayangkan bahwa banyak bangkai-bangkai itu tidak akan habis. Dan semua itu akan menimbulkan sakit penyakit kepada setiap orang. Jadi setiap makhluk ciptaan Tuhan, mereka diciptakan dengan talenta, dengan kemampuan, dengan fungsi yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Jadi saudara dan saya, ada yang menjadi olahragawan, ada yang menjadi balerina, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi insinyur bangunan, insinyur kimia, ada yang menjadi teknisi dan lain sebagainya. Saudaraku, semua itu sudah Tuhan ciptakan untuk setiap daripada kita boleh melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan melalui panggilan kehidupan kita. Jadi itu adalah wilayah kehidupan kita, di mana ketika kita menemukan kemampuan kita, maka kita akan berhasil dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi kemampuan menunjukkan peran dan tindakan yang perlu kita ambil dalam pelayanan. Kemampuan itu merupakan karunia, merupakan kecakapan dan kesempatan yang diberikan Tuhan menjadi kontribusi unik kita dalam pelayanan. Sama seperti anggota tubuh, ada jari, ada tangan, ada kaki, ada leher, ada lidah. Semua itu merupakan unik, merupakan fungsi yang spesifik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada anggota tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Dan melalui itu kita bisa berkontribusi dalam pelayanan kita. Kemampuan itu meliputi karunia-karunia roh, meliputi bakat alami, bahkan olahragawan pun itu diberikan Tuhan bakat untuk menjadi olahragawan, bukan untuk tidak melayani Tuhan, tapi melalui kehidupannya, wilayah kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia bisa memuliakan Tuhan. Pengalaman dan pembelajaran. Jadi pengalaman kehidupan kita, misalnya dulu kita hidupnya sebagai, kalau saya masih ingat, saya sendiri dulu suka yang klinik-klinik, suka sesuatu yang sifatnya supranatural. Ketika Tuhan memanggil saya menjadi anaknya, saya meninggalkan itu semua dan saya mulai belajar melayani Tuhan di bidang pelepasan. Dan itu adalah melalui pengalaman dan pembelajaran yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan ditunjukkan arahnya kemana kita harus menjadi pelayan Tuhan. Jadi pengertian kemampuan adalah kecakapan yang kita miliki. Itu adalah petunjuk kuat. Jadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu tidak akan lari jauh daripada itu. Tuhan tidak menyia-nyiakan kemampuan. Dia akan memadukan panggilan kita dengan kecakapan kita. Karena itu semua sudah merupakan bagian dari kehidupan wilayah kehidupan yang
saudara dan saya. Seperti kalau kita ngomong, lebih baik mana burung di udara dengan air, dengan ikan di air, dan dengan binatang di darat. Sama jawabannya. Kenapa? Karena mereka menempati wilayah kehidupannya. Mereka menjadi sama baiknya, menjadi berfungsi seperti yang Tuhan ciptakan. Demikian saudara dan saya, ketika kita bisa menemukan wilayah kehidupan dengan menemukan kemampuan yang Tuhan berikan, maka itu adalah menjadi panggilan kita, menjadi wilayah kehidupan pelayanan kita yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi cara terbaik untuk menemukan kemampuan kita adalah dengan mengamati perilaku dan perasaan kita ketika kita menjalaninya dalam rentang waktu tertentu, atau membaca jejak-jejaknya untuk hal yang sudah terjadi. Jadi saudara, saya membagikan ketika dulu pertama saya baru dipanggil oleh Tuhan, saya merasa dengan usia saya yang sudah menginjak 40 sekian tahun ya, tidak muda lagi, dan saya masih secara rohani masih bayi, tidak mengenal banyak firman Tuhan, tidak mengerti mengenai hal-hal yang rohani. Tapi saya begitu rindu untuk bisa memuliakan nama Tuhan, untuk bisa menyenangkan hatinya. Dan apa yang bisa saya lakukan? Pertama, saya berdoa syafaat, saudaraku. Saya berdoa syafaat untuk keluarga saya. Tapi berdoa syafaat itu bukan panggilan secara khusus, itu panggilan untuk setiap daripada anak-anak Tuhan. Supaya melalui doa-doa kita banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Injil diberitakan seluruh dunia. Dan akhirnya saya berpikir, terbaik adalah ketika saya bisa melakukan berdoa untuk orang sakit, karena saya tahu bahwa roh Tuhan yang telah dimeteraikan dalam hidup saya akan membantu saya untuk memberkati orang-orang itu dengan kesembuhan. Dan saya percaya ketika roh Tuhan menjamah mereka yang sakit, mereka akan disembuhkan. Dan saya mulai pelayanan doa untuk kesembuhan. Dan saya bersama istri saya setiap hari, saudaraku, minimal 6-7 tempat kami kunjungi Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu. Kami berdoa untuk mereka selama bertahun-tahun. Dan Tuhan melakukan banyak perkara mujizat dalam kehidupan mereka yang menerima berkat Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya untuk melakukan pelayanan itu. Tetapi ketika waktu bertumbuh, Tuhan membawa saya lebih dalam lagi. Dan saya menemukan kemampuan saya di tempat-tempat lain di mana saya bisa memuliakan Tuhan. Dan itu semua membuat saya, sebelum melakukan apa yang akan saya lakukan, saya merasakan seperti menanti-nantikan. Dan ketika saya melakukan doa-doa tersebut, saya merasa saya menjadi orang yang sangat efektif. Setelah saya melakukan, saya mendoakan mereka semua, saya merasa penuh dan merasa otentik. Karena itu semua menunjukkan bahwa itu adalah panggilan kehidupan kita. Panggilan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Terkadang kita nggak tahu kemampuan kita di mana. Kita perlu orang untuk memberitahukan kita. Kadang orang lain nggak tahu, kita yang tahu, kita harus memberitahukan mereka bahwa kita melayani di bidang doa. Sama seperti ketika saya mendoakan orang sakit, saya selalu mengatakan, barang siapa yang memerlukan doa, saya siap untuk mendoakan, saya siap untuk berkunjung kemanapun mereka selama pada waktu-waktu yang memang sudah saya tentukan, pada pagi hari sampai siang hari. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, saudaraku. Ketika orang lain tidak tahu, saya memberitahu mereka. Kadang-kadang saya sendiri tidak tahu, tapi orang lain yang memberi masukan kepada saya bahwa, oh, Bapak ini kalau misalnya begini akan lebih baik. Jadi saya mulai untuk melakukan pelayanan di mimbar, memberitakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya menemukan Tuhan menaruh kemampuan yang khusus untuk saya bisa berbicara di mimbar. Sehingga akhirnya saya melakukan pelayanan mimbar. Dan saudara, setiap kemampuan yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, kita harus mengenali talenta-talenta tersebut. Dan kita harus meminta peneguhan dari saudara kita, dari apa yang kita lakukan. Dan kita juga perlu dorongan, bahkan kita juga mendorong saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita yang masih baru, belum mengenali kemampuan pelayanan mereka, kita juga harus memberikan mereka dukungan, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan masukan, saudaraku. Karena semua itu adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus untuk kita bisa saling membantu. Di 1 Korintus 12 ayat 1 dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi kita harus tahu bahwa ada karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Dan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita sebagai anak-anak ilahi, sebagai anak Tuhan. Dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 10-11. Lainlah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika Anda orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Peter Wagner mengatakan, karunia-karunia roh adalah perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya melakukan pelayanan dengan istri saya dalam pelayanan doa, saya menemukan banyak sekali perkara di mana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Orang yang kena Stephen Johnson Syndrome, saya tidak mengerti itu kena Stephen Johnson Syndrome, tapi tubuhnya sudah hancur, lidahnya hancur semua. Tapi ketika Tuhan minta kita mendoakan, kita berpuasa, kita doakan, saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjamah dan dia disembuhkan secara total, saudaraku. Dan itu merupakan mujizat yang luar biasa. Dan itu adalah karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, yang menyembuhkan bukan kita, saudaraku, tapi melalui kita Tuhan akan berkarya untuk supaya melalui kesaksian hidup kita, melalui pelayanan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadi karunia-karunia roh itu adalah sesuatu yang diberikan kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus tersebut. Jadi kalau saudara diberikan urapan untuk mengajar, baiklah jika saudara melayani dalam pengajaran. Janganlah saudara menahan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Jadi kado atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan dapat digunakan ketika kado itu tidak dibuka. Kemampuan saudara kalau tidak dipakai, saudara tidak akan bisa menggunakan karunia roh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengenali apakah karunia atau kemampuan Anda? Karena tidak mungkin dalam satu tubuh Kristus ada satu anggota yang tidak ada fungsinya sama sekali. Bahkan kita katakan dalam tubuh kita, kulit pun yang kelihatannya sepele, kulit ari, itu adalah berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari banyak hal. Ketika kita tidak memiliki kulit ari, maka tubuh kita akan rentan terhadap segala bakteri, terhadap segala penyakit, terhadap segala benturan apapun membuat kita menjadi lecet, saudaraku. Tapi kulit ari yang kelihatannya tidak penting, itu punya peranan yang luar biasa. Demikian pula saya percaya ketika Tuhan telah merencanakan saudara sebagai anggota tubuh Kristus, maka kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara akan bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan. Dan itu adalah karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Langkah untuk mengenali karunia roh. Satu, kita harus berdoa. Kita mohon Tuhan memberikan, Roh Kudus memberikan kita gambaran, memberikan kita pengenalan akan kemampuan yang Tuhan berikan. Kedua, kita selidiki kemungkinan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui pengalaman hidup kita, melalui pembelajaran kehidupan kita. Dan kita coba praktekkan sesering mungkin. Kita juga harus menguji perasaan, efektivitas, dan peneguhan. Jadi kadang kita coba dulu, seperti dulu pertama sebelum saya melakukan pelayanan mimbar, saya begitu nervous ya, begitu grogi, begitu khawatir, begitu takut. Dan saya mempersiapkan saya berbulan-bulan hanya untuk berbicara di atas mimbar, saudaraku. Tapi saudara tahu ketika akhirnya tiba harinya dan saya berjalan, saya berdoa, saya berbicara di mimbar, kalimat pertama keluar dari mulut saya tahu bahwa itu bukan saya, itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan saya bagaimana saya bisa menanti-nantikan, bisa memberitakan firman di atas mimbar, bagaimana saya bisa merasakan kepenuhan setelah saya memberitakan firman itu di mimbar. Dan itu adalah mengenali kemampuan kita, mengenali kemampuan saudara. Kita juga harus terbuka pada pimpinan Tuhan. Ketika kita sedang melayani, kadang saya mau naik mimbar sudah mempersiapkan bahan A, tapi ketika sampai di gereja di mana saya harus melayani, ternyata Tuhan mengatakan kamu harus ganti topik. Topiknya harus diganti B. Dan saya harus taat, saudaraku. Dan ketika kami taat, ketika kita taat, maka Tuhan akan bekerja di dalam pelayanan yang kita lakukan. Karena semua itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita, saudaraku. Kita hanya sebagai alat, kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tanya, berapa banyak karunia yang setiap daripada kita miliki, kita semua tidak bisa menjawab. Karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Yang terbaik adalah kita mengenali apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, dan apa yang membuat kita merasa ingin sekali untuk melakukan, dan kita lakukan itu. Karena saya percaya disitulah Tuhan memberikan kemampuan itu kepada saudara dan saya. Bruce Buckby mengatakan, sekarang adalah masa di mana kita menerima seluruh bentuk karunia-karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada gerejanya.
Ada bagian-bagian dari tubuh Kristus yang telah mengalami apa yang kita kurang dan sangat kita perlukan. Mari kita belajar dari satu sama lain dan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita semua harus melengkapi, bukan menonjolkan, oh saya lebih baik, nabi lebih baik daripada pengajar, pengajar lebih baik dari penginjil, penginjil lebih baik daripada gembala. Tapi kita harus saling melengkapi, saudara. Karena kita diciptakan seperti anggota tubuh, di mana kita saling memerlukan anggota tubuh yang lainnya. Kalau kita melihat daftar karunia roh, begitu banyak, saudaraku, ada 28, saudara bisa membaca secara sepintas. Begitu banyak pelayanan, begitu banyak spiritual gift yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, jemaatnya, gerejanya. Dan kita semua saling melengkapi, bukan saling meninggikan atau menjatuhkan yang lainnya. Marilah kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, kita mengenali kemampuan kita yang Tuhan berikan, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Jadi natural talent, talenta natural yang Tuhan berikan, minat dan bakat itu juga merupakan bagian dari yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang telah dikatakan di Keluaran 31 ayat 1-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pada waktu Musa disuruh Tuhan untuk membangun bait Allah, Musa diperlengkapi dengan anak-anak Tuhan, umat Israel yang dipilih oleh Tuhan, diberikan kemampuan khusus untuk bisa membantu Musa dalam mengukir segala keperluan dari perabotan bait Allah. Dan Tuhan memberikan itu semua kepada mereka, seperti Tuhan memberikan semua itu kepada saudara dan saya, masing-masing pada bagian yang kita sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan untuk melayani demi kemuliaan nama Yesus. Karena semua itu dilakukan bukan untuk kita semua, saudaraku, tapi semua itu dilakukan untuk Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan, seorang memiliki berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bakat terpendam yang belum dikenali dan belum digunakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seorang memiliki antara 500 sampai 700 bakat dan keterampilan yang berbeda. Bagian dari tanggung jawab gereja adalah mengidentifikasi dan mendaya gunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan. Sudahkah Anda mengenali apa yang menjadi bakat Anda? Temukan itu, doakan, dan praktekkan. Supaya apa? Supaya apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara boleh menjadikan saudara berbuah di hadapan Tuhan, sehingga saudara bisa melalui kehidupan saudara, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Di Roma 8 ayat 28-29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan memberikan setiap daripada kita pengalaman yang unik dalam kehidupan kita, sehingga melalui pembelajaran kita, melalui pengalaman hidup kita, kita banyak mengalami hal-hal, mungkin hal-hal yang baik, mungkin juga hal yang jelek. Seringkali pengalaman-pengalaman yang buruk pun Tuhan bisa mengubahkan semua itu untuk kebaikan saudara dan saya. Karena Tuhan ingin saudara dan saya akhirnya bertumbuh makin hari makin menyerupai Kristus. Dan melalui kehidupan yang Tuhan sudah izinkan kita alami semua, selama kita bergantung kepada Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, maka roh Tuhan akan memimpin saudara dan saya. Roh Tuhan akan memampukan saudara dan saya melewati semua itu. Bahkan Tuhan sanggup mengubahkan semua yang jelek, apapun itu semua, untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita yang telah dipilih sesuai dengan panggilan kita, kita akan disempurnakan seperti anaknya yang sulung. Dan itu adalah janji Tuhan, saudaraku. Jadi percaya apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, maka saudara dan saya harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi ada 6 macam pengalaman dan pembelajaran. Pertama, pengalaman dengan keluarga, saudaraku. Pengalaman dengan pendidikan, pengalaman dengan pekerjaan kita, pengalaman spiritual kita, pengalaman pelayanan kita,
pengalaman yang menyakitkan kehidupan kita. Semua ini saudaraku merupakan pembelajaran yang kita pasti alami dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita meresponi semua itu sangat penting untuk tetap melalui kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus melewati semua itu dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan spiritual, dan kadang-kadang dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan bekerja melalui semua itu untuk membuat saudara dan saya bisa efektif dalam pelayanan kita. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membuat saya cepat, dan ketika saya berlari saya merasakan sukacita. Itu adalah apa yang dikatakan Tuhan kepada Eric Liddell, di mana dia menemukan bahwa kemampuannya adalah sebagai olahragawan pelari sprinter ya. Jadi di mana ketika dia melakukan hal itu, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Demikian pula saudara dan saya. Ketika saya pada waktu saya pelayanan berdoa saudaraku, ketika saya tidak menemukan orang yang saya doakan, saya akan merasa tidak bersemangat. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan orang-orang baru untuk kami bisa mendoakan. Saya dan istri bisa mendoakan, dan saya selalu mempunyai list doa untuk mereka, untuk yang kami kunjungi, dan itu membuat kami merasa sukacita. Ketika kami terpaksa harus absen 1 hari, itu membuat kami merasa bagaimana dengan orang-orang yang semestinya kami doakan, membuat kami kehilangan sukacita. Dan itu saudaraku menunjukkan bahwa itu adalah panggilan pelayanan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan memang dengan berjalannya waktu semua itu akan berubah, karena saudara akan bertumbuh. Sama ketika saudara masih kecil, saudara suka mungkin makan permen ya. Saudara mungkin lebih suka makan yang manis-manis. Tapi ketika saudara bertumbuh menjadi lebih dewasa, saudara mengerti bahwa makan yang manis-manis mungkin tidak terlalu baik untuk gigi, bahkan tidak baik untuk diabetes, maka saudara pasti akan mengurangi. Demikian pula dengan pelayanan kita semua saudaraku. Ketika kita bertumbuh, Tuhan membuat kita lebih mengerti, lebih dewasa, maka Tuhan bisa mengembangkan apa yang sebenarnya merupakan kemampuan kita yang masih tersembunyi. Tuhan bisa memunculkan di permukaan untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Jadi kemampuan adalah sebagai apa kita nantinya di dalam pelayanan, di dalam anggota tubuh Kristus, seperti yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kombinasi kita harus mengukur di manakah kemampuan kita, apakah keterbebanan kita dengan kemampuan kita itu berjalan selaras atau tidak selaras. Maka kita harus menguji lagi, kita harus mendoakan lagi, kita harus sering menerapkan untuk menemukan profil pelayanan kita yang benar. Di 1 Petrus 4 ayat 10-11 firman Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Atau jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sudahkah saudara melayani? Sudahkah saudara menemukan kemampuan saudara, dan sudahkah kemampuan saudara selaras dengan apa yang menjadi beban hati saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kami supaya kami boleh berbuah dalam kehidupan ini, yaitu dengan melakukan apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami, yaitu melayani untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah itu semua terjadi dalam kehidupan kami semua. Jika kami masih belum menemukan panggilan pelayanan kami, Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat-Mu, supaya kami mengerti dan melihat dan bisa melakukan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami berbuah Tuhan, untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan biarlah berkat yang Kau berikan kepada setiap daripada kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kami semua yang percaya, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.